Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fi sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, ikhwan, akhwat, jamaah Masjid An-Nur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia, izin, takdir dan kemudahannya pada malam hari ini kita dipertemukan, dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita di dalam mengenal sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhum. Setelah kita sudah mengenal tentang siapa itu sahabat, kriterianya, bahkan kriteria yang insya Allah sangat jami' dan mani'. Jami' dan mani' di dalam definisinya komprehensif dan mencakup dari semua sisi dari setiap yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka bisa dikategorikan sebagai as-sahabah sesuai dengan kriteria yang sudah kita pelajari di dalam pertemuan yang sebelumnya. InsyaAllah pada malam hari ini kita masuk kepada poin, yaitu intinya sebenarnya setelah kita mengenal sekaligus kita memahami tentang kedudukan mereka. Mengapa kita harus menjadikan mereka toladan, cermin, panutan? Mengapa mereka berada atau dikategorikan generasi yang mulia? Poin-poin ini insya Allah nanti kita akan lalui di dalam pertemuan pada malam hari ini, insya Allah. Bahkan kita sudah masuk kemarin di dalam poin tentang bagaimana prinsip ahli sunnah wal jamaah terhadap as-sahabah, terhadap as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum berada di generasi yang pastinya generasinya adalah generasi yang sudah ditentukan dan ditakdirkan pastinya
Karena keberadaan mereka radhiyallahu ta'ala anhum di masa, di zaman yang semuanya pastinya sudah menjadi skenario daripada perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nantinya orang-orang yang akan mendampingi beliau, yang akan masuk Islam di dalam masa-masa yang awal, yang sulit, yang berat, dan juga siapa nanti yang akan meneruskan dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang pastinya adalah orang-orang pilihan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya belum pernah ada di dalam pikiran mereka atau mungkin bahkan dicatat di dalam sejarah sekalipun, tapi karena semuanya adalah ketentuan dan juga skenario yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya kolerasi antara seorang nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan-keturunan pilihan, orang-orang pilihan, bahkan di dalam riwayat pernah juga dijelaskan dari nutfah, dari gen-gen yang memang Allah persiapkan. Karena seorang nabi adalah daripada bangsa manusia yang pilihan, sekaligus orang-orang yang nantinya yang akan bersama dengan para nabi dan rasul, dan ini sudah sunnatullah, termasuk juga yang bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Ada sebuah catatan dari salah seorang sahabat yang menjelaskan tentang bagaimana as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum menjadi orang-orang pilihan. Menjadi orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentukan mereka. Allah persiapkan mereka. Riwayat daripada salah seorang sahabat, belum pernah ada dan tidak akan pernah ada satu kaum yang serupa dengan mereka. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, barang siapa yang hendak mengambil teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Sehingga mereka berada di generasi yang mulia, selain pastinya sudah karena ketentuan yang datang dari Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan legitimasi, setempel, memperkuat tentang kualitas, kedudukan, tentang ketinggian daripada kedudukan mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu manusia yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kami jelaskan di dalam pertemuan sebelumnya, umat manusia yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di dalam kriteria 10 kriteria sahabat yang kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, mereka adalah orang-orang pilihan dan mereka adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum sallallahu alaihi wasallam, yang mereka terbagi di dalam dua golongan besar. Di dalam dua golongan besar. Bahkan selain gelar yang dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada gelar-gelar yang lain yang nanti akan kita ikutin sebelum kita nanti punya konsekuensi. Setiap dari kita punya alasan, punya dasar yang kuat dan jelas dan benar dan seharusnya
untuk menjadikan mereka toladan. Bukan dengan sekedar begitu saja, hanya sekedar arahan, bimbingan, tidak. Ada dasar-dasarnya. Mengapa kita menjadikan mereka toladan? Ini yang perlu kita ketahui pertama. Sebelum nantinya kita bisa mengambil daripada mereka, yaitu toladan dan juga sebab-sebab sekaligus mereka itu dijadikan toladan dengan kriteria-kriteria yang sangat mendasar yang ada pada mereka. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu sahabat. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terbaik. Maka orang-orang yang mendampinginya pastinya adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat adalah manusia terbaik karena mereka merupakan murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kembali kepada setiap para nabi dan rasul, tidak pernah meninggalkan karangan, tidak pernah meninggalkan tulisan, tetapi mereka meninggalkan kader-kader generasi yang dicetak, yang meneruskan daripada dakwah perjuangan mereka, termasuk kader-kader generasi yang dicetak, yang keluar daripada madrasahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena tanpa mereka Islam tak akan sampai kepada kita. Tanpa pintu as-sahabat radhiyallahu taala anhum, kita tak akan mengenal Islam. Kita tidak akan mengenal Allah. Kita tidak akan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui pintu as-sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga jalur beliau, pintu beliau radhiyallahu taala anhum sangat krusial, fundamental, prinsip di dalam agama Islam. Sekaligus beresiko dalam artian menjadi sasaran. Karena mereka yang mempersiapkan strategi untuk bagaimana membuat kerancuan, bagaimana untuk menampilkan Islam yang berbeda dengan aslinya, bagaimana keluar daripada jalur agama yang semestinya, sunnah yang seutuhnya. Ketika mereka langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin seorang nabi, karena dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala apapun bentuk yang namanya yaitu diskriminasi dan juga segala macam bentuk apapun yang akan sampai merusak, mengganggu dan seterusnya. Sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sampai wafatnya sekalipun tetap di dalam penjagaan Allah. Tapi ketika kembali kepada as-sahabah radhiyallahu taala anhum, di sini peluang besar. Di sini ada celah. Di sini pintu yang mereka yang ingin mengkaburkan tentang kemurnian daripada agama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Sehingga mereka yang memang punya target sebenarnya adalah Islam. Targetnya adalah Islam. Mereka masuk melalui pintu as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Masuk melalui pintu as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Ini beberapa dasar-dasar sebagian daripada keutamaan kelebihan mereka. As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Dengan demikian mengikuti pemahaman mereka merupakan hujjah. Mengikuti pemahaman mereka merupakan hujjah. Tidak diragukan lagi. Tidak ada sedikit pun keraguan. Dan di sana akan memberikan sebuah keyakinan
yang murni dan juga maksimal bagi seseorang ketika di dalam beragama, ketika di dalam mengikuti jejak Nabi SAW melalui langkah-langkah napak tilas daripada sahabat radhiyallahu taala anhum. Jaminan yang jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tentang kemurnian dan juga akan mengantarkan seseorang kepada kesempurnaan di dalam beragama ketika melalui pintu as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Ada beberapa sebab-sebab yang lain yang juga dijelaskan oleh para ulama tentang kedudukan daripada mereka ketika mereka berada di generasi yang terbaik, berada di generasi yang terbaik, sebaik-baik manusia, yaitu sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Selain gelar tadi yang Nabi katakan mereka adalah sebagai khairul qurun, Allah pun di dalam Al-Quranul Karim memberikan label kepada mereka sebagai khairul ummah. Sebagai khairul ummah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu, yaitu umat yang ada bersama pada Nabi dulu, bersama Nabi SAW dulu, adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia. Karena mereka, kedudukannya, keutamaannya, gelar yang mereka miliki yang datang dari Allah Ta'ala, di antaranya karena mereka menyeru kepada kebaikan, mengingatkan kepada kemungkaran. Selain juga banyak kriteria-kriteria yang lain yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang khairiyatul ummah, tentang kedudukan yang baik, yang menjadi sebaik-baik umat kepada as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwasanya ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas, kuntum khair ummah. Mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasul SAW dari Mekah menuju Madinah. Sifatnya lebih spesifik pendapatnya Ibnu Abbas. Sehingga ayat ini turun ditunjukkan kepada atau ditujukan kepada para sahabat di mana mereka adalah sebaik-baik ummah. Intinya umat yang berada bersama Nabi SAW pada waktu itu. Berarti sifatnya ada sedikit pembatasan. Ada sedikit pembatasan. Tetapi ada riwayat daripada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya yang benar ayat tadi bisa sampai memberikan makna yang sifatnya umum. Tidak hanya dibatasi kepada as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Maknanya di seluruh abad, sesuai abadnya, dan sebaik generasi adalah yang Rasul SAW utus di tengah-tengah pada saat itu, yaitu as-sahabah. Kemudian setelah mereka, setelah mereka datanglah tadi, yaitu umum sifatnya siapa saja yang datang setelah mereka. Tidak hanya dibatasi khairul ummah ini kepada mereka-mereka tadi yang ada di zaman Nabi SAW. Di dalam poin
Yang selanjutnya nanti kita akan lebih banyak lagi mendapatkan tentang kriteria, kedudukan, keutamaan daripada as-sahabah radhiyallahu taala anhum, khususnya ketika kita secara spesifik membahas tentang kenapa kita harus mengikuti generasi terbaik. Mengapa kita harus mengikuti generasi terbaik tadi? Dengan gelar-gelar yang datang dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kami katakan tadi, dasar-dasarnya jelas, kuat, menjadi konsekuensi bagi setiap dari kita untuk menjadikan mereka cermin, toladan. Karena sebaik-baik pintu, sebaik-baik jalur, dan sekaligus mereka adalah generasi cetakan, murid, keluaran daripada madrasah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada 3 poin yang sangat mendasar. Dan ini yang mungkin perlu kita sama-sama kita catat, kita pahami, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan bagi kita untuk bisa benar-benar berjalan di atasnya. Yang pertama, jalannya as-sahabah, jalurnya as-sahabah, pintu as-sahabah adalah jalan kemenangan, keselamatan, dan jalan as-sahabah adalah manhaj yang hak, yang di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Ini poin yang pertama, nanti kita akan jelaskan lebih jauh lagi. Yang kedua, mengapa kita harus mengikuti generasi terbaik? As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum khususnya, dan juga yaitu generasi yang berikutnya dan yang berikutnya yang mendapatkan gelar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, sahabat adalah sebagai jalur, jalan keselamatan, kemenangan, dan sekaligus adalah sebagai pijakan manhaj yang hak, yang pastinya akan mengantarkan kita kepada kebaikan, kebenaran di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mereka adalah orang yang paling alim, yang paling berilmu, yang paling banyak mendapatkan agama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya, karena Nabi tidak menyampaikan kepada yang lain, dan Nabi tidak pernah mengkhususkan kepada yang namanya perorangan, kelompok atau keturunan tertentu. Tapi Nabi menyampaikan kepada generasi kader cetakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya ketika kita meragukan tentang ketinggian ilmunya as-sahabah, meragukan tentang kesempurnaan ilmunya as-sahabah, berarti kita meragukan siapa gurunya. Mempertanyakan siapa gurunya. Karena ini sudah menjadi sebuah perhitungan yang logika. Di dalam metode pendidikan, ketika ada salah satu seorang siswa yang memang di dalam catatan nilainya atau perkembangannya dan seterusnya perlu ditinjau ulang, salah satu yang menjadi koreksi utama di sana, siapa nih gurunya? Bagaimana metode menyampaikannya? Dipertanyakan. Sehingga tidak mungkin kita meragukan kualitas as-sahabah, keilmuannya, apalagi bahkan dengan kriteria-kriteria yang lain yang kembali kepada keimanannya, keislamannya, responsibility-nya, ketundukannya, dan seterusnya. Karena mereka adalah muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasul langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perantara lagi antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Sehingga alasan yang kedua ini benar-benar semakin memberikan ketenangan kepada kita, kemantapan kepada kita. Karena jalurnya mereka ada jalur yang hak, karena mereka orang yang paling terdepan di dalam memahami agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dan ini
yang tidak mungkin akan datang dari generasi mana saja. Dan juga tidak mungkin terjadi lagi. Dan tidak ada satupun daripada umat Muhammad yang akan sampai kepada tingkatannya. Tingkatan as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Yaitu kecintaan as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita awali yang pertama, jalan sahabat adalah jalan kemenangan, keselamatan, dan jalan sahabat adalah manhaj yang hak. Di dalamnya terdapat kebaikan dunia akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama yang masuk Islam dari orang-orang muhajirin dan ansar, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Allahu Akbar. Ini sebuah kabar gembira dan sekaligus sebuah semacam reward yang tidak bisa diraih, didapat, dan tidak ada di mana-mana kecuali hanya sumbernya satu. Ketika ridha Allah ada, datang, diberikan kepada satu generasi, pada satu kaum, kepada seseorang, selesai. Tidak ada yang bisa melebihi daripada keridhaan Allah. Dan ini tidak bisa dikonversi dengan apapun. Karena keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala anugerah karunia yang lainnya setelah Islam dan imannya seseorang. Keridhaan ini akan didapat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ngikut di belakang orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama jalannya orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengabarkan kepada kita, orang yang berittiba mengikuti generasi terbaik, maka Allah meridhai mereka. Maka orang itu akan mendapatkan jaminan kebahagiaan. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Pada ayat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan sekaligus mengancam orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallih ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan orang-orang mukmin, yaitu maksudnya jalan-jalan as-sahabah, orang-orang yang diridhoi tadi oleh Allah Ta'ala, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali mereka. Nasallallahu as-salama. Ancaman, konsekuensi bagi mereka-mereka yang tidak mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam hal ini yaitu diproklamirkan, diimplementasikan jalannya Rasul melalui as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, yang dilanjutkan oleh generasi berikutnya dan berikutnya, karena mereka jalannya al-haq dan mereka jalan yang akan mengantarkan kepada kemenangan, kebahagiaan, dan sekaligus mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah palingkan ke arah dia berpaling, Allah ancam dengan neraka jahanam, neraka seburuk tempat. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dengan jelas, dengan tegas di dalam hadis ini menerangkan bagaimana kami bacakan artinya untuk menghemat waktu. Sesungguhnya bintang itu adalah pengaman bagi langit. Jika bintang-bintang itu lenyap, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas langit. Aku adalah pengaman bagi sahabatku. Jika aku telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas sahabatku. Itu akan datangnya fitnah, cobaan, ujian, dan seterusnya. Dan sahabatku adalah pengaman bagi umatku. Jika sahabatku telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas umatku. Subhanallah. Dari setiap generasi, dari setiap zaman, masa, dari mulai zamannya Nabi SAW, beliau sendiri adalah sebagai bentuk kunci keamanan. Bagikan langit adalah sebagai bintang yang ada di langit sebagai bentuk keamanan. Dengan hilangnya kunci daripada keamanan itu akan terbukanya sebuah tantangan, cobaan, ujian bagi umat tersebut. Yang nantinya terakhir akan hilangnya bintang-bintang di langit sebagai berakhirnya daripada kehidupan dunia. Pengamannya sudah sirna dan hilang. Walaupun itu mungkin pada waktunya nanti tidak bisa diprediksi, tidak bisa diprediksi. Di sini poinnya kembali kepada yaitu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pengaman daripada as-sahaba dan as-sahaba radhiyallahu taala anhum pengaman daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dengan hadis yang tadi, jika bintang tidak ada maka hancur langit, merupakan kiamat, dan dengan adanya bintang maka bumi akan tetap aman. Dengan adanya bintang maka bumi aman jika telah datang yang dijanjikan atas umat Rasulullah SAW, yaitu munculnya fitnah, peperangan, dan seterusnya. Di dalam makna yang lain disebutkan bahwasanya makna hadis yang tadi, jika sahabat meninggal maka muncullah perkara-perkara, amalan-amalan, tuntunan-tuntunan yang sudah mulai sumbernya dipertanyakan keotentikannya. Dengan nama lain yaitu fitnah-fitnah agama. Perkara-perkara yang sudah tidak sunnah lagi, yang sumbernya sudah bukan datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nampaknya fitnah-fitnah agama, munculnya tanduk setan, dan nampaknya orang Romawi dan selain mereka. Dan sesuai ini merupakan mukjizat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau menjelaskan, barang siapa di antara kalian mengikuti satu jejak yaitu sunnah, hendaklah ia mengikuti jejak orang-orang yang telah meninggal. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup tidak dijamin terpelihara daripada fitnah. Itulah mereka para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling utama di antara umat ini. Hati-hati mereka paling berbakti, ilmu mereka paling mendalam dan paling sedikit takallufnya atau membebani diri dalam beramal. Mereka adalah satu kaum yang telah dipilih Allah untuk mendampingi nabinya dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah akan keutamaan mereka. Ikutilah jejak mereka dan berpegang teguhlah pada akhlak serta agama semampumu. Karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ketika kita ingin menjadikan idola, fan kita, follower kita, ikutilah as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Idola kita, fan kita, follower kita adalah as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Karena mereka pastinya adalah orang-orang yang tadi memiliki kriteria yang luar biasa, akan ujungnya, muaranya, semuanya kita akan masuk
mengidolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus akan menjadi follower beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau yang lain, entar dulu. Seperti yang beliau katakan tadi, ikutilah orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang tadi yang mendapatkan gelar, kedudukan, keutamaan yang ketinggiannya tidak diragukan lagi, yang langsung mendapatkan legitimasi stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, mengapa kita harus mengikuti mereka? Ini yang secara umum, walaupun nanti juga termasuk di dalamnya, yaitu kita meneladani akhlak-akhlak mulia yang ada pada mereka. Yang kedua, karena mereka adalah orang-orang yang paling alim, orang-orang yang paling paham, yang paling mengerti dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan sahabat Rasul adalah manusia yang paling alim secara mutlak antara mereka as-sahabat dan generasi setelah mereka tabi'in tentang masalah ilmu, keyakinan adalah seperti mereka tabi'in dan orang-orang setelah mereka tabi'ut tabi'in tentang keutamaan agama. Keutamaan sahabat di atas yang lainnya. Oleh karenanya apa yang dipahami oleh as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang Al-Quran lebih utama diikuti daripada selainnya. Sehingga sahabat harus diikuti karena hati mereka direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipilih untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman mereka tentang Islam, Al-Quran, As-Sunnah yang lurus dan baik. Yang lurus dan baik. Di sini ada poin yang perlu kita juga pahami. Mereka adalah orang-orang yang paham dan pemahamannya baik, ada niat baik, serta lurus pemahamannya. Tetapi ada di sisi yang lain pemahamannya baik, tapi niatnya buruk. Pemahamannya baik, atau dalam artian dia punya intelektualnya tinggi, EQ-nya luar biasa tentang agama misalnya. Subhanallah, tapi niatnya buruk. Tapi niatnya buruk ada dan banyak. Dan ini viral, subhanallah. Karena kelebihan, karena EQ-nya dan seterusnya. Tetapi sayang, niatnya buruk, pemahamannya tidak lurus. Akhirnya memutarbalikkan fakta yang sebenarnya tentang agama Islam. Menampilkan tampilan Islam yang bukan yang murni lagi, bukan yang seutuhnya. Menafsirkan beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran, tafsiran-tafsiran yang kembali kepada yaitu akal, logika, perasaan, kemauan dan seterusnya daripada hawa nafsu mereka. Pemahamannya pintar, gak mungkin kalau bukan orang pintar. Tapi niatnya tidak baik. Sehingga dampaknya akan merusak dan merubah agama. Yang kedua, di sisi lain ada niat baik tapi pemahaman buruk sehingga mengatakan yang penting baik. Yang penting baik sehingga segala sesuatu yang menurut akal dan juga menurut perasaan mereka itu baik. Ini termasuk daripada bagian agama. Ini baik kok. Yang penting baik kok. Subhanallah. Ini ada dua catatan ketika kembali tadi kepada as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka pemahamannya qualified, EQ-nya dan seterusnya yang tidak diragukan, sekaligus niatnya pun juga baik sehingga ketika menyampaikan agama kepada kita sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berbeda pendapat dalam bab mengenal Allah, sifat asma'nya, hari akhir. Kemudian tidak dapatkan perbedaan yang masyhur di antara mereka yang syak. Tidak terjadi di zaman sahabat itu muncul orang-orang pemahaman rusak dan niat yang jelek. Sehingga jatuhlah mereka di pemahaman yang buruk. Tidak ada. Ini dinukil atau dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik, insya Allah nanti setelah Isya kita lanjutkan poin-poin selanjutnya tentang khususnya tadi dasar-dasar tentang mengapa kita mengikuti mereka as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu alam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا خلاص وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali tentang dasar-dasar yang menjadikannya kita mengikuti mereka. Setelah yang pertama tadi, mereka adalah berada di atas jalan yang hak, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berpaling daripada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanpa melalui jalurnya mereka radhiyallahu taala anhum, pastinya Allah akan palingkan, Allah akan ancam, dan pada akhirnya Allah taala akan masukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, yaitu mereka adalah orang-orang yang paling alim, paling berilmu, paling memahami daripada yaitu agama yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena pastinya pemahaman mereka adalah pemahaman yang berdasarkan sumber yang tepat dan yang benar, dan sekaligus pemahaman mereka yang melebihi daripada di atas pemahaman siapa saja, dan pemahamannya benar, lurus, baik. Berbeda dengan beberapa orang-orang yang mungkin punya pemahaman tetapi belum tentu yaitu niatnya baik atau pemahamannya lurus. Sehingga menguatkan kita harus mengikuti as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ada salah seorang ulama, beliau menjelaskan bahwasanya para sahabat telah memberikan contoh kepada kita yang paling tinggi dari semua bentuk amal kebajikan. Sehingga wajib bagi kita berpegang dengan manhaj mereka, sehingga tidak ada amalan kebaikan melainkan ada contoh yang terbaik dari mereka. Karena tidak mungkin sebuah agama ini tanpa melalui pintu dan jalur dari mereka. Sekaligus tidak mungkin ada amal soleh, ketaatan kepada Allah yang mereka tidak ketahuin, apalagi yang mereka tidak jalankan. Tidak mungkin. Sehingga ketika ada sebuah amalan yang diklaim, yang dinyatakan adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, apapun bentuknya, dan juga bagaimanapun propaganda yang mereka sampaikan dan seterusnya. Tapi ketika tidak ada sumbernya dari mereka, pastinya di sini ada pertanyaan besar. Ada pertanyaan besar. Yang pertama dan yang paling utama, apa iya as-sahabat tidak tahu kalau ini adalah sebuah amal soleh, sebuah ketaatan kepada Allah? Dan yang paling dahsyat berikutnya, sebuah pertanyaan, dan ini akan juga menjadi catatan, koreksi, bahkan mungkin sebagai bentuk semacam ketidaksempurnaan daripada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika amalnya baru muncul belakangan, baru muncul belakangan. Tidak pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi diamalkan, dan juga as-sahabat radhiyallahu taala anhum tidak pernah mendengarnya, apalagi tidak pernah melakukannya, dan juga generasi yang selanjutnya dan seterusnya. Kemudian muncul sebuah amalan, sebuah ketaatan yang pastinya dipertanyakan tentang keotentikannya.
didasarkan atau disandarkan kepada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum poin yang ketiga, yaitu yang menjadi dasar motivasi kita menjadikan as-sahabah radhiyallahu ta'ala cermin dan toladan, juga dinyatakan oleh para ulama bahwasanya as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum sekaligus mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan keimanannya standar daripada keimanan yang benar bagi generasi setelahnya. Ini juga poin yang sangat mendasar. Demikian tingginya kedudukan as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga Allah Ta'ala menjadikan keimanan mereka sebagai satu-satunya standar keimanan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 137, maka jika mereka beriman kepada apa yang kalian telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan, maka Allah akan memelihara kalian dari mereka, dan dialah Allah yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Subhanallah. Ini pastinya bisa menjadi bahan renungan buat kita. Sebesar apa sebenarnya keimanan yang ada pada diri kita? Ketika keimanan kita ternyata tidak bersandarkan kepada keimanan yang datang daripada as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Dipertanyakan pastinya keimanannya. Karena keimanan kita tolak ukurnya adalah keimanan as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Seperti yang kami jelaskan tadi, karena mereka adalah orang-orang qualified. Orang-orang yang langsung dididik oleh wahyu melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjadikan keimanan para sahabat sebagai standar keimanan yang benar. Barang siapa yang cara berimannya mengikuti cara imannya as-sahabah radhiyallahu anhum, maka keimanannya benar. Sedangkan mereka yang cara berimannya tidak mengikuti cara berimannya as-sahabah, maka keimanannya dipastikan adalah menyimpang dan sesat. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan generasi terbaik umat ini yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berikan legalitasnya untuk diikuti dan diteladani dalam menerapkan Islam di kehidupan sehari-hari kaum muslimin yang lainnya. Karena mereka istiqomah, berada di atas jalan yang lurus dalam segala keadaan, karena mereka tidak pernah menyimpang dari jalan yang terang. Mereka menyuruh kepada seluruh yang ma'ruf, mencegah dari seluruh yang mungkar. Hal ini mengharuskan menunjukkan bahwa pemahaman mereka merupakan argumen terhadap orang-orang setelah mereka. Generasi terbaik, predikat emas yang diwujudkan oleh para sahabat tidak mereka wujudkan begitu saja seperti membalik telapak tangan. Akan tetapi mereka mewujudkannya dengan sebab-sebab usaha yang telah mereka berikan dan buktikan, di mana sebab dan usaha utama dari mereka adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan iman yang sebenar-benarnya, dengan kualitas iman yang tidak diragukan keimanannya, bahkan menjadi tolak ukur. Karena iman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka berpegang kepada firman Allah Ta'ala dan sabdanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menaati Allah dan Rasul-Nya tanpa bantahan, penundaan, perintahnya dan Rasul-Nya mereka laksanakan, dan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya mereka tinggalkan. Iman yang membuat mereka demikian patuh dan taat. Mereka meresapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma atakumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu. Di dalam ayat yang lain, mereka adalah orang-orang yang paling terdepan pastinya
di dalam membuktikan daripada ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ketaatan kepada Rasul automatically ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa orang-orang yang pertama yang menunjukkan ketaatan kepada Rasulnya, tidak ada yang lain kecuali mereka as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Karena ketaatan kepada Rasul automatically adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyadari bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, seluruh umatku masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggan ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dia telah enggan. Sebelum yang lain, sebelum daripada hamba manusia, generasi siapapun yang datang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tunduk, patuh, taat, dan yang paling terdepan di dalam menjalankan perintah Rasul dan perintah Allah, yang paling tunduk dan seterusnya, tidak ada yang melebihi daripada as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Konsekuensinya pastilah mereka lah orang-orang yang sekaligus paling terdepan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang-orang yang enggan tadi adalah yang tidak tunduk patuh taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga generasi yang terbaik ini yang dibuktikan dengan kriteria-kriteria yang tadi dan juga dengan dasar-dasar yang 3 saja ini sudah luar biasa. Menunjukkan kedudukan yang tidak mungkin diragukan lagi, dan sedikit pun ada celah keraguan bagi kita selaku pengikutnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menteladani mereka. Dari 3 hal ini saja sudah luar biasa. Yang pertama tadi apa? Recommended. Subhanallah, mendapatkan langsung recommended ridha dari Allah. Sekaligus recommended manhaj, jalan yang hak yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, karena kedudukan pemahaman mereka terhadap Al-Quran, terhadap agama, terhadap tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, pastinya karena mereka orang recommended, keridhaan Allah pada mereka, dan juga keilmuan mereka, otomatis karena ilmu di sini yang akan membuahkan sebuah amal dari sumber iman yang sangat berkualitas. Sehingga yang ketiga, yaitu karena standar keimanan mereka yang menjadi tolak ukur daripada imannya orang-orang atau generasi yang datang setelah mereka. Kemudian ditambah yang keempat, ketinggian kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka paling cinta kepada Rasul? Apa sebabnya? Siapa yang tahu sebabnya? Ini akan juga memberikan klarifikasi, akan meluruskan pemahaman mereka-mereka yang sekedar mengatakan cinta, dan nanti bisa coba dijadikan sebuah ukuran, timbangan. Bagaimana mereka yang mengatakan cinta kepada Rasul dengan realitanya, dan juga as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, orang yang paling terdepan di dalam merealisasikan cintanya kepada Nabi. Apa sebabnya? Di awal pertemuan kami pernah singgung sebuah icon, atau mungkin nama sekarang hashtag. Apa? Mengapa mereka paling cinta kepada Rasul?
Karena mereka adalah orang-orang yang paling paham dan mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengenal Muhammad, paham dengan siapa itu Muhammad dan tahu dengan kemurnian kebesaran ajarannya, mereka lah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan mereka membuahkan pengorbanan dan perjuangan, bukan dengan meriahkan. Ini kecintaan yang benar. Tapi kalau kecintaan mereka yang cuma sekedar ngaku-ngaku, cintanya dengan meriahkan. Atau dengan bahasa yang lebih jelas dengan merayakan. Tapi kalau cintanya mereka sahabat radhiyallahu taala anhum, dan ini cinta yang harus kita teladani, cinta yang penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Siap untuk sabar menjalankan sunnah-sunnahnya. Ini cinta yang benar. Karena cinta di dalam hal ini perlu pengorbanan. Sebagaimana as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam membuktikan kecintaannya kepada Rasul. Subhanallah. Ada beberapa potret kecintaan as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa nanti kami akan kisahkan, ceritakan. Salah satunya mungkin pernah kami ceritakan dalam pertemuan sebelumnya. Salah seorang sahabat. Siapa yang kenal dengan sahabat tersebut? Yang datang berikrar kepada Nabi, kemudian Nabi luruskan ikrarnya. Sahabat siapa tersebut? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nanti bawain hadiah. Bawain hadiah Quran terjemah bagus. Cetakan terbaru, belum ada di pasaran. Wah. Siapa yang tahu? Ahsan, barakallahu fiik. Insyaallah hadir lagi nanti. Biar dibawain hadiah insyaallah. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia datang menghampiri Nabi, pegang tangannya Nabi, "Ya Muhammad, aku mencintai engkau lebih daripada orang tuaku, daripada anak-anakku, daripada semua yang aku miliki." Kemudian Nabi katakan, "Ya Umar, cintamu belum sempurna. Cintamu belum sempurna." Subhanallah. Kemudian Nabi katakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, tidak sempurna iman seseorang. Bahkan beliau bersumpah, demi jiwaku yang berada di tangan Dat yang maha suci. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai aku lebih daripada dirinya, dari orang tuanya, anak-anaknya, dan daripada segalanya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mengulangi ikrarnya dan beliau mengatakan, "Al-an ya Umar, sekarang kamu sudah membuktikan, menyatakan ikrarmu, cinta kepadaku lebih daripada dirimu." Di dalam fenomena atau potret yang lain yang pernah terjadi di dalam salah satu peperangan. Bagaimana potret cinta seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, cinta yang membuahkan yaitu pengorbanan dan perjuangan, dan ini cinta yang tepat dan benar. Ketika kondisi sudah sangat mencekam pada waktu itu, ketika di akhir-akhir perang Uhud, karena ada ketidaktundukan, ketidakketaatan salah satu kelompok daripada pasukan yang sudah disetting, yang sudah dipersiapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga meninggalkan tempat yang strategis itu dan diambil alih oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang menyebabkan pasukan umat Islam pada waktu itu terdesak mundur sampai ke tepi gunung Uhud. Konsekuensinya Rasul dengan para sahabat
pastinya sangat mencekam kondisinya, mengkhawatirkan. Karena diserang di posisi yang sangat tinggi dengan jumlah yang sangat besar, dengan persenjataan yang lebih daripada yang dimiliki daripada umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah. Di sana muncul benar-benar bagaimana as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum di dalam pembelaannya, penjagaannya, kecintaannya yang ditunjukkan dengan perjuangan dan pembelaan yang luar biasa kepada Nabi SAW. Hampir semua sahabat berebut untuk bagaimana menjadi tameng daripada Muhammad SAW. Berdiri di depan Rasul SAW. Ada salah satu sahabat di dalam riwayat dikatakan sampai di tubuh dia itu untuk menghalangi agar tidak sampainya panah dan juga tombak ke tempat di mana Rasul yang sedang dilindungi oleh para sahabat, di dalam tubuh beliau tidak kurang ada 70 anak panah yang menancap. Radhiyallahu ta'ala an. Apalagi ketika sudah berakhir peperangan, kondisi sahabat yang cukup banyak korban pada waktu itu yang mati syahid. Subhanallah. Desas-desus informasi yang sampai ke Madinah. Mereka mendapatkan informasi bahwasanya Rasul SAW meninggal, terbunuh di dalam perang Uhud. Subhanallah. Tiba-tiba keluar muncul dari kota Madinah seorang wanita, perempuan. Dia menuju ke daerah Jabal Uhud. Ke kondisi perang yang sudah mulai sepi pada waktu itu. Tinggal para syuhada yang ada di medan perang. Apa yang terjadi kepada wanita ini? Salah seorang sahabat yang mengatakan atau yang melihatnya, wahai seorang ibu, ketahuilah anakmu meninggal, suamimu meninggal, saudaramu meninggal. Apa yang terlontar daripada seorang ibu ini? Dia tidak menghiraukan meninggal orang tuanya, anaknya, suaminya, saudaranya dan seterusnya. Tapi dia bertanya, aina Muhammad? Kemana Muhammad SAW? Bayangkan. Dia mengkhawatirkan daripada keselamatan jiwa Rasulullah SAW. Walaupun dia harus mengorbankan dari semua orang-orang yang dia cintai. Tapi masih ada lebih kecintaan di dalam dirinya demi keselamatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu cinta yang seperti ini yang diragukan. Lalu mereka orang-orang yang tidak cinta karena tidak membuat yang namanya meriah-meriah dan seterusnya. Tidak bisa wahai saudaraku muslimin muslimat. Ekspresi dan pembuktian cinta bukan seperti yang sekarang banyak kita dengar atau kita ikutin. Karena cinta yang hakiki perlu pengorbanan dan perjuangan. Mereka as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum di dalam mengekspresikan cintanya kepada titik puncak cinta yang tidak bisa diraih, dilakukan oleh siapa saja generasi yang setelahnya. Karena mereka berhadapan langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang tidak hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukti ekspresi untuk menyalurkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lebih daripada kita komitmen istiqomah, taat, berpegang teguh dengan agamanya, tuntunannya, dengan di atas sunnah-sunnahnya. Dan itu bentuk kecintaan yang paling tinggi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita komitmen istiqomah di atas agamanya, tuntunannya, sunnah-sunnahnya, berarti sebagai bentuk kita menjaga keutuhan risalahnya dan juga menjaga daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan
yang harus diwujudkan, yang harus benar-benar ada pada jiwa setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dirinya cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru hanya diajak kepada salah satu sunnah yang mungkin dikatakan ringan dan mudah. Seperti contohnya misalnya sebelum kita berada di masa pandemi untuk merapatkan shaf saja. Mengikuti tata cara yang langsung dicontohkan oleh Rasul, masih banyak yang menolak. Lari daripada untuk merapatkan shaf. Begitu juga sunnah-sunnah yang lainnya. Menjaga tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, subhanallah, pastinya lebih berat, pastinya akan lebih banyak tawar menawar, nego, pastinya juga harus inilah, itulah, dan seterusnya, subhanallah. Padahal sebagai bukti kecintaan seseorang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika diseru yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak ada kalimat ucapan yang lain yang dia keluarkan kecuali sami'na wa ata'na. Siap, laksanakan. Ini bukti cinta. Tapi kalau cuman dengan sekedar lisannya menyatakan cinta, 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 tapi realisasi, aplikasi, pembuktiannya tidak sinkron, tidak ada kolerasi, tidak ada sejalan, pastinya dipertanyakan cinta yang mana yang Anda katakan. Banyak poin-poin yang mungkin sebenarnya lebih spesifik kami ingin sampaikan. Tapi karena mungkin situasi kondisi belum mendukung. Karena sebenarnya sangat dipertanyakan. Salah satu contoh, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan. Dan mudah-mudahan tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menggugah hati-hati mereka. Kalau mereka benar-benar cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah selama ini mereka lakukan dengan segala macam bentuk ekspresi dan seterusnya, subhanallah, apakah benar-benar itu sudah merubah mereka yang sebelumnya mereka tidak mengenal sholat berjamaah di masjid? Sudahkah mereka berubah? Silahkan dinilai Anda yang menilainya. Dijamin masjid mereka sampai hari ini masih kosong dan tidak penuh. Apalagi daripada hal-hal yang lainnya yang secara spesifik, subhanallah. Tapi dari saudara-saudara kita terus terang yang sebelumnya mereka belum mengenal sunnah, yang sebelumnya mereka belum pernah masuk di dalam kajian, tapi ketika sudah mengenal sunnah, mengenal agama yang sebenarnya, yang seutuhnya, mengenal tentang siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, mereka benar-benar menunjukkan perubahan yang nyata, yang real, walaupun mereka tidak melakukan hal-hal seperti yang mereka lakukan. Tapi ada bukti yang real, yang nyata. Ada hijrah yang sebenar-benarnya. Ada bukti mendekati melakukan yang namanya amal-amal sunnah. Setiap dari kita dan siapapun pasti bisa menilainya. Subhanallah. Bukan karena dengan cara mereka, cinta yang mereka lakukan, yang mereka ekspresikan. Tapi dengan cinta yang ada sekarang, yang mendekatkan mereka kepada kecintaan melalui dasar ilmu, dasar di dalam majelis ilmu. Kecintaan yang seperti ini, yang tepat dan yang benar, yang dijamin akan memberikan perubahan kepada setiap individu muslim. Tapi kalau sekedar dengan kecintaan, cara-cara yang mereka selama ini lakukan, nampaknya belum kelihatan banyak realita perubahan yang ada pada mereka. Yang ngerokok masih tetap ngerokok sudah bertahun-tahun. Tapi ketika mereka sudah kenal sunnah, subhanallah, buktinya jelas.
Banyak lagi hal-hal yang lainnya sebenarnya yang bisa menjadi bahan renungan untuk bisa mengetuk hati-hati mereka agar kembali kepada yang sebenar-benarnya cinta, cinta yang hakiki, yang datangnya sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kecintaan yang ada pada zaman as-sahabah radhiyallahu taala anhum yang dibuktikan dan direalisasikan oleh as-sahabah radhiyallahu taala anhum pastinya bukan level kita, bukan tingkatan kita, tidak mampu kita. Karena kecintaan mereka, kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Makhluk yang ada di zaman Rasul pun juga ikut cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diriwayatkan di dalam riwayat yang sahihah, ada batu yang ngasih salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Subhanallah. Bagaimana ada seekor unta yang secara tidak langsung dia sharing, dia ngeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diperlakukan oleh pemiliknya. Bahkan ada batang pohon yang merintih, sedih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak menjadikannya tempat sandaran. Fenomena-fenomena ini, potret-potret ini, semuanya pastinya terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga sekaligus keberadaan generasi yang mulia tadi yang membuktikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling terdepan, yang tidak perlu diragukan lagi tentang kedudukannya dan seterusnya untuk bisa dijadikan toladan, untuk bisa dijadikan imam, panduan. Apalagi hadisnya juga sudah jelas, terang benderang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana kita, yaitu selaku umatnya, untuk bisa menjadikan sunnah as-sahabah radhiyallahu taala anhum untuk bisa menjadi pegangan kita setelah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Suruh pegang erat kuat, subhanallah. Ketika seseorang mempertanyakan tentang kedudukan sahabat, tentang segalanya yang ada pada sahabat seperti yang kami jelaskan tadi, pastinya mempertanyakan tentang yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada poin yang terakhir mungkin yang ingin kami sampaikan di dalam pertemuan kali ini tentang as-sahabah. Karena mudah-mudahan nanti kita akan lebih jauh lagi membahas sebenarnya tentang mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini akan bisa lebih memberikan motivasi yang maksimal kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita sepakati kembali, wallahu a'lam, untuk kita bisa pelajari, yaitu materi sirah tentunya, untuk mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti ke depannya pun kita otomatis akan mengenal as-sahabah di dalam bentuk yang lain pastinya. Berbeda dengan poin-poin yang kami sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Yang terakhir yang ingin kami jelaskan, menyikapi tentang beberapa polemik yang terjadi di kalangan para sahabat.
Karena ini juga menunjukkan bahwasanya walaupun as-sahabah dengan segala macam kedudukannya, ketinggiannya, kelebihannya, rekomendasinya dan seterusnya, tetapi mereka adalah termasuk daripada seorang manusia, seorang manusia yang bisa salah, yang bisa berdosa, yang bisa istilahnya marah, bisa juga di luar jalur dan seterusnya. Tetapi karena mereka punya kelebihan, keutamaan yang tadi, ada pengantar pertama untuk kita bisa memahami seutuhnya panduan di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, di dalam menyikapi polemik atau perbedaan, atau mungkin juga perselisihan, atau bahkan bisa sampai kepada kategorinya ada perang walaupun perang kecil antar sahabat, yang juga di sana menelan korban yang juga tidak sedikit. Bagaimana kita menyikapi ini? Karena ini termasuk salah satu daripada bentuk celah syubhat. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, yang mereka tujuannya sebenarnya adalah Islam, yang tujuannya sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan celah yang sangat mendasar, yang sangat besar yang ada pada sahabat ini, dijadikanlah sebuah bahan, dijadikanlah sebuah semacam kerancuan yang bisa merusak daripada segala hal yang terjadi di antara sahabat, yang intinya adalah akan merusak daripada keutuhan agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan bahwasanya setiap dari mereka, kembali kepada pendapat ahli sunnah wal jamaah, sesungguhnya polemik yang terjadi di antara mereka merupakan perbedaan yang muncul dari hasil, yaitu ijtihad dari kedua belah pihak. Antara pihak yang pertama dengan pihak yang lain daripada as-sahabah. Seperti yang sangat besar di dalam sejarah. Dan ini yang juga menjadi sumber utama pintu masuknya mereka untuk bisa tadi merusak, membuat kerancuan yang ada pada as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal Ali bin Abi Thalib perselisihannya Muawiyah, subhanallah, mereka masing-masing bukan karena ego dirinya, bukan karena ingin dapat menjadi ketua atau ingin mendapatkan jabatan, apalagi untuk mendapatkan dunia, sama sekali tidak ada. Ego-ego ini, motivasi-motivasi ini, pemicu-pemicu ini belum pernah terjadi ketika adanya peperangan atau konflik atau perselisihan di antara sahabat. Tidak ada. Beda dengan perselisihan-perselisihan yang ada sekarang. Yang antar kawan, antar teman, antar komunitas, antar kelompok dan seterusnya. Sampai pecah, sampai bikin lagi dan seterusnya. Beda. Apa sebenarnya motivasi yang ada? Atau yang memicu adanya perselisihan antara sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah? Sebenarnya mereka semuanya berjalan di atas dasar-dasar yang benar. Karena Ali ingin minta waktu sebenarnya untuk nanti akan ditegakkannya keadilan. Tapi Muawiyah berharap untuk segera ditegakkan yang namanya keadilan. Hanya sekedar waktu. Karena Muawiyah termasuk daripada, yaitu dari keluarga bisa dikategorikan daripada Utsman bin Affan ketika terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Polemik yang mencuat di tengah mereka bukanlah berasal dari keinginan untuk meraih posisi tinggi atau bermaksud membuat kerusakan di atas muka bumi, karena kondisi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak memungkinkan untuk itu. Sebab mereka adalah orang-orang yang paling tajam akalnya, paling kuat keimanannya, serta paling gigih dalam mencari kebenaran. Hal ini selaras dengan sabda Nabi SAW bahwasanya mereka adalah berada di generasi sebaik-baik umat. Jadi pemicunya jelas. Karena dasar-dasar yaitu kebenaran. Karena dasar kebenaran yang ada di dalam pemahaman mereka masing-masing.
Dengan demikian maka jalan yang aman ialah, ini prinsip kita, baik yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah dan juga beberapa sahabat yang lainnya. Dengan demikian maka jalan yang aman ialah kita memilih untuk diam dan tidak perlu sibuk memperbincangkan polemik yang terjadi di antara mereka, dan kita pulangkan perkara mereka kepada Allah, sebab itulah sikap yang lebih aman supaya tidak memunculkan rasa permusuhan atau kedengkian kepada salah seorang di antara mereka. Apa sebabnya? Untuk mengembalikannya mereka kepada Allah. Tilka ummatun laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Subhanallah. Allah Ta'ala yang pastinya yang akan nanti untuk memutuskan terhadap apa yang terjadi di antara mereka. Tapi kembali kepada kita. Subhanallah, apa yang sudah kita perbuat buat agama ini? Sebesar apa yang sudah kita lakukan? Tingkatan yang mana yang kita sudah capai daripada nilai keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada mereka as-sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena di sini ada catatan dinyatakan oleh para ulama bahwasanya para sahabat bukanlah orang-orang yang maksum sebenarnya. Mereka bisa salah, bisa berdosa. Walaupun bentuknya tadi ada ijtihad, ketika mereka benar mereka akan mendapatkan 2 pahala, ketika mereka salah mereka akan mendapatkan 1 pahala. Di balik itu semua karena mereka bisa terjatuh dalam maksiat. Karena mereka tadi tidak maksum, manusia biasa, mereka bisa terjatuh kepada yang namanya dalam maksiat. Sebagaimana hal itu mungkin terjadi kepada orang-orang selain mereka. Akan tetapi, ini dia yang berbeda nih. Ini yang tidak dimiliki oleh siapa saja yang bersalah dan berdosa. Hanya dimiliki oleh mereka para as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Akan tetapi, mereka adalah orang-orang yang paling layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Yang pertama, mereka berhasil merealisasikan iman dan amal soleh. Imannya mereka di atas standar daripada semua manusia, bahkan tolak ukur daripada keimanan siapapun yang datang setelah mereka. Yang kedua, mereka lebih dahulu memeluk Islam dan lebih utama. Orang-orang yang pertama masuk Islam, subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Apalagi mereka termasuk daripada nanti juga disebutkan mereka beramal yang sangat agung yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang selain mereka. Amalnya mereka subhanallah. Bahkan di dalam poin pertama kami ketika jelaskan tentang berjumpanya mereka dengan Rasul saja, itu nilai yang gak bisa dibandingkan oleh ibadah siapapun dari generasi yang datang setelahnya. Sepanjang masa sekalipun mereka beribadah, tidak bisa disamakan, dikonversi dengan nilai berjumpanya mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka telah bertaubat dari dosa-dosa, sedangkan taubat dapat menghapus apa yang dilakukan sebelumnya. Berbagai kebaikan yang akan menghapuskan berbagai amal kejelekan. Adanya ujian yang menimpa mereka dengan berbagai hal yang tidak disenangi yang menimpa orang-orang. Sedangkan keberadaan musibah itu bisa menghapus dan menutup bekas-bekas dosa mereka. Kaum mukminin senantiasa mendoakan mereka. Radhiyallahu anhum. Subhanallah. Yang terakhir, karena sebab mereka lah orang-orang juga yang paling terdepan nanti yang akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apapun yang terjadi kepada mereka, selain kita mengembalikannya kepada Allah Ta'ala, tapi secara nilai atau secara perhitungan, mereka itu punya beberapa catatan-catatan penting. Sehingga mereka itu orang-orang yang layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas bahkan jaminan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mereka as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, khususnya generasi-generasi yang pertama dengan 10 atau 11 atau 12 tingkatan dari sahabat
subhanallah, tidak sedikit dari mereka yang dijamin kepastiannya masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Silahkan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, dipertanyakan. Falyatafaddal. Ada SMS? Ada ya? Baik, alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini berkenaan dengan meneladani generasi terbaik, yaitu as-sahabah radhiyallahu taala anhum, menjadikan mereka imam panutan di dalam aspek atau dalam segala aspek kehidupan kita. Karena dengan ketinggian keutamaan yang ada pada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan hidayah, taufik kepada kita untuk bisa sebenar-benarnya menjadikan mereka panutan, qudwah kita di dalam menjalankan konsekuensi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar datangnya dari Allah taala, yang salah dari kami, mudah-mudahan Allah taala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.